Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, taraktu fikum amrayni wa in tamassaktum bihima lan tadillu wa lan tudillu, kitab Allah wa itsrati min ahlil bait. Wa qala Sayyidul Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, wa qad kathura wa qad aktsara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi minal wasiyyati bihim wal hathi min hubbihim wa mawaddatihim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, terima kasih kepada pengatur acara, penata waktu yang sudah mempersilahkan waktunya. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita, Ketua MUD Jabon Mekar, Kiai Haji Abdul Matin. Yang kita hormati bersama juga guru kita Al-Ustadz Mukhlis beserta keluarga besar. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM Masjid Jami Al-Aqsa, Bapak Guru Maman Firmansyah. Yang saya hormati dan saya muliakan juga Pak Rusdiana dan rekan-rekan di Muhibbin, Raudhatul Muhibbin. Yang saya hormati juga para pengurus Majelis Ta'lim Remaja Karisma Nuri beserta adik-adik baik putra maupun putri Majelis Ta'lim Karisma Nuri yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, wabil khusus kepada para seniornya nih, ada Ustadz Reza dan Bang Pendil. Mohon izin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam Sabtu ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka kegiatan rutin di setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan kedatangan muhibbin dari Majelis Zikir dan Sholawat Raudhatul Muhibbin, silaturahim kita ketemu dengan jamaah anak-anak remaja Karisma Nuri membawa keberkahan untuk kita semua. Sholawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memotivasi kita ya supaya kita kenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenal dengan zuriyah-zuriyahnya, meskipun tidak mungkin dibahas malam ini tuntas, tapi paling tidak kita yakin yang pertama bahwa Nabi Muhammad itu tidak hanya wa furu'ihim, anak keturunannya, tapi wa usulihim, ya moyang-moyangnya beliau pun dijaga oleh Allah dari para penyembah berhala. Itu satu. Jadi nggak ada cerita dari sananya orang tua Nabi masuk neraka, sebagaimana yang sering disampaikan oleh jamaah min salafi wahabi ya itu. Nah, maka kita harus tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sirah Nabawiyah yang disusun oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Hisham
itu beliau keturunan ke-49 dari Nabi Adam alaihi salam. Keberapa? 49. Nabi Adam punya anak 40. Ada yang mengatakan 41. Nah, yang bontot yang menjadi nabi namanya Nabi Syith. Ya. Nabi Syith punya anak namanya Yanis. Yanis punya anak namanya Qainan. Qainan punya anak namanya Mahlayil. Mahlayil punya anak namanya Yarid. Yarid punya anak namanya Ahmuh, atau kita sering menyebutnya dengan Nabi Idris alaihis salam. Nabi Idris itu keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Ya, ini biar tahu kita sedikit ya ngebahas tentang silsilah nih. Nah, Nabi Idris punya anak namanya Matusalih. Matusalih punya anak namanya Lamak. Lamak punya anak Nabi Nuh alaihis salam. Jadi Nabi Nuh itu ayahnya cucunya Nabi Idris. Ayahnya Nabi Nuh itu cucunya Nabi Idris. Nah, Nabi Nuh ya yang menurunkan zuriyahnya ke Nabi Muhammad itu dari putranya yang bernama Sam. Ya, putra Nabi Nuh Sam. Sam itu turunan ke-10 dari Nabi Adam. Sam punya anak namanya Arfakhshad. Arfakhshad punya anak namanya Syalih. Syalih punya anak namanya Aibar. Aibar punya anak namanya Falih. Falih punya anak namanya Ro'u. Ro'u punya anak namanya Sarug. Sarug punya anak namanya Nahur. Nahur punya anak namanya Taroh. Ada yang baca Taroh, ada yang baca Tarih. Siapa Taroh atau Tarih? Beliau adalah ayahnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim keturunan ke-19 dari Nabi Adam. Ya, jadi kalau misalnya dibilang ayah Nabi Ibrahim pembuat patung, itu azar, bukan taroh, bukan tarikh. Ya, kenapa di Al-Quran diabadikan bahasanya ya abati, ya wahai ayahku. Azar ini bukan ayahnya Nabi Ibrahim menurut sebagian ulama. Ya, Azar itu pamannya Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim manggil dia ayah, manggil dia bapak? Karena dia yang ngurusin Nabi Ibrahim. Jadi sudah manggil pamannya dengan sebutan bapak. Jadi sekali lagi tidak ada turunan Nabi Muhammad yang berasal dari penyembah berhala. Ke atasnya ya, nenek moyangnya. Nah, kita harus tahu silsilahnya tuh. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail. Nabi Ismail itu keturunan 20 dari Nabi Adam. Nabi Ismail punya anak namanya Nabat. Nabat punya anak namanya Yasjuba. Yasjuba punya anak namanya Ya'ruba. Ya'ruba punya anak namanya Tairoh. Tairoh punya anak namanya Nahur, tuh mirip dengan yang tadi. Nahur punya anak namanya Muqawwim. Muqawwim punya anak namanya Udad. Udad punya anak namanya Adnan. Nah, kalau sudah sampai Adnan, ini sering disampaikan di dalam kitab Maulid Barzanji, ya, bahwa moyangnya Nabi tidak diperselisihkan bahwa Adnan ini masih zuriyahnya Nabi Ibrahim alaihis salam, ya. Nah, kemudian Adnan punya anak namanya Ma'ad. Ma'ad punya anak namanya Nizar. Nizar punya anak namanya Mudor. Mudor punya anak namanya Ilyas. Ilyas punya anak namanya Mudrikah. Mudrikah punya anak namanya Khuzaimah. Khuzaimah punya anak namanya Kinanah. Kinanah punya anak namanya Nador. Nador punya anak namanya Malik. Malik punya anak namanya Fihir. Fihir punya anak Ghalib. Ghalib punya anak Lu'ai. Lu'ai punya anak namanya Ka'ab, ya. Ka'ab itu keturunan ke-41, ya, dari Nabi Adam. Apal nggak kira-kira sampai situ? Apal. Untung direkam sama Bang Nasir ini. Ya, gitu. Nah, kemudian Ka'ab punya anak namanya Murroh. Murroh punya anak namanya Kilab. Kilab punya anak namanya Qusay. Qusay itu yang sering disebut Quraisy. Jadi para keturunan Quraisy itu berasal dari keturunannya
Qusay bin Kilab, ya. Termasuk Imam Syafi'i rahimahullah, meskipun beliau bukan keturunan dari Nabi Muhammad, tapi masih ada hubungan tali persaudaraan. Kenapa? Karena sama-sama keturunan dari Qusay bin Kilab, sama-sama dari suku Quraisy, ya. Kemudian Qusay punya anak namanya Abdu Manaf. Abdu Manaf punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak namanya Sayyidi Abdul Muttalib. Sayyidul Abdul Muttalib punya anak Sayyid Abdullah, dan Sayyid Abdullah punya anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu ya. Jadi jangan percaya kalau ada statement di luaran sana ayah dan ibunya Nabi masuk neraka. Ya. Bahkan kalau kita baca di kitab-kitab Maulid, ibundanya Nabi Muhammad itu baru 1 bulan mengandung, 2 bulan mengandung, itu beliau sering didatangin oleh para nabi terdahulu. Termasuk pada saat proses lahiran itu beliau yang membantu proses lahirannya Sayyidah Maryam, Sayyidah Asia. Nah, kalau orang-orang yang seperti ini sudah jelas itu wali min aulia illah, itu min babil karomah, ya. Tidak mungkin beliau bukan wali min auliyaillah, tidak mungkin orang biasa. Yang pertama, ya. Jadi kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas. Nah, kemudian di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 23, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apa kata Allah? Qul, katakan olehmu wahai Rasulullah, la as'alukum alaihi ajra, saya nggak minta upah kepada kalian, kata Nabi. Saya nggak minta apapun sama kalian. Kalian itu yang dimaksud siapa? Para sahabat dan umatnya Rasulullah. Illal mawaddata fil qurba, kecuali nih rasa cinta, rasa kasih sayang kepada siapa? Kepada kerabatnya Rasulullah, kepada ahlul baitnya Rasulullah, kepada zuriyah-zuriyahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadisnya ada di dalam kitab Sahih Muslim bahwa yang Nabi tinggalkan 2 pusaka itu, yang pertama kitab Allah Al-Quran, yang kedua wa itsrati min ahlil bait, anak keturunanku dari ahlul bait. Nah, tapi kenapa di setiap majelis ilmu, majelis taklim, ya, banyak ustadz yang mengutipnya kitab Allah wa sunnati Rasulillah wa sunnati khulafair rasyidin abdu alaiha bin nawajiz. Ada keterangan hadis itu. Hadis itu ada di dalam kitab Sunan Abi Daud, ya. Dan salah satu perawi hadisnya yang bernama Bughyah bin Walid itu diragukan keotentikannya dalam menyampaikan hadis oleh para muhaddisin, ya. Logika kita coba, di saat Nabi hidup, Nabi melarang ucapannya selain Al-Quran itu ditulis oleh para sahabat, ya. Lalu bagaimana mungkin Nabi mengatakan, ya, yang harus dipegang itu Al-Quran dan hadis, padahal Nabi melarang ucapannya ditulis. Nah, kemudian Nabi sampai mengucapkan khulafair rasyidin, ya, gitu. Padahal saat itu belum tahu siapa khulafaur rasyidin, meskipun Nabi sudah diberitahu oleh Allah siapa penerus-penerusnya, ya, gitu. Nah, ini biar kita paham betul, ya, sejarah kelam tentang zuriyah-zuriyahnya Rasulullah sampai akhir zaman. Tapi para zuriyah Nabi tidak akan pernah hilang dari para pecintanya. Itu yang harus kita pahami. Sekali lagi ya, para zuriyahnya Rasulullah tidak akan pernah hilang dari para pecintanya. Meskipun pernah viral di beberapa minggu sebelumnya, ada seorang kiai muda yang mengatakan Ba'lawi terputus sanadnya, tidak nyambung sampai ke Rasulullah. Tapi tetap, ya, itu enggak menggoyahkan para pecinta zuriyahnya Nabi Muhammad, ya, itu. Nah, kemudian Nabi Muhammad nih yang meneruskan
Anak keturunan Nabi Muhammad dari siapa? Dari Sayyidah Fatimah. Fatimah dalam bahasa Arab maknahu mamnu'ah, maknaha mamnu'ah, artinya mamnu'ah. Mamnu'ah itu yang tercegah, yang terlarang. Kenapa Nabi Muhammad namain putri yang kelimanya itu dengan sebutan Fatimah? Apa kata Nabi? Li'annallaha yamna'uha wa dzurriyyataha 'anin nar. Karena Allah mencegah, melarang ya Fatimah dan anak keturunannya masuk ke dalam neraka. Pernyataan ini sempat ramai dan menjadi polemik di masa Syekh Nawawi Al-Bantani. Perlu tahu kita nih ya, beliau menyusun satu kitab namanya Nuruz Dzolam. Nuruz Dzolam itu syarah dari kitab Aqidatul Awam yang ditulis oleh Syekh Marzuki. Ya, apa jawaban Syekh Nawawi membantah para ulama yang nggak percaya dengan ini? Apa kata Syekh Nawawi? Betul memang. Zuriyah Nabi Muhammad itu bukan nabi. Artinya mereka tidak dimaksum, tidak dipelihara dari perbuatan dosa atau maksiat. Ada di antara mereka yang akhirnya terjerumus ke jurang maksiat, berlumur dosa, ya, hidup di dunia malam. Misalnya ada belakangnya Al-Atas, belakangnya Al-Habsyi, belakangnya Al-Muhdar, ya, tapi dia senang di tempat-tempat begitu. Tapi bedanya mereka sama kita, mereka ada jaminan taubat dari Allah sebelum wafatnya. Jadi endingnya, karena Allah tuh sangat cinta benar sama Nabi Muhammad, endingnya mereka tuh akan balik ke jalan Allah. Nah, siapa tahu jalan baliknya mereka lewat kita. Itu yang lebih harus kita perhatikan. Makanya Syekhona Khalil Bangkalan itu pernah beliau satu waktu nih mau berangkat ngaji nih beliau, sampai akhirnya tidak melanjutkan perjalanannya hanya gara-gara berpapasan dengan seorang anak muda yang sedang mabok sempoyongan. Rupanya itu Habib, zuriyah Rasulullah. Syekh Khalil lebih memilih ya sang Habib yang jatuh itu sempoyongan dibawa pulang, dia minta istrinya masak yang enak-enak, Habib itu dimandiin, diurus, sampai akhirnya taubat ke jalan Allah. Wasilahnya lewat Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau langsung dimimpikan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi berterima kasih sekali kepada Syekhona Khalil. Ya, gitu. Nah, maka kita harus tahu nih, Nabi Muhammad itu yang mewariskan keturunan dari Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali. Ya, punya anak namanya Husain As-Sibt. Ada dari Hasan juga, kita dari jalur Husain dulu ya. Sayyidina Husain punya anak namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak Al-Imam Muhammad Bagir. Al-Imam Muhammad Bagir punya anak namanya Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Al-Imam Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak namanya Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Ya, maka nih Al-Muhajir kalau di ratib yang saya tulis itu masuk tuh di hadiah Fatihah. Ya, Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Ya, kenapa Al-Muhajir dimasukkan? Karena Al-Muhajir inilah yang nantinya keturunannya banyak menjadi aulianya Allah. Al-Muhajir inilah yang menyelamatkan zuriyahnya Nabi Muhammad. Beliau hidup di tahun 273 Hijriah di masa dinasti Abbasiyah, yang saat itu keluarga Nabi keturunan dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah itu diburu, ditangkap, diburu dan dibunuh. Kenapa saat itu sebegitu, meskipun perkembangan Islam terus pesat di saat itu, begitu bencinya mereka kepada zuriyah Nabi, ya, karena pengaruhnya nggak bisa dihilangkan, pengaruhnya nggak bisa ditutup, cahayanya akan terus menyinari umat Islam. Ya, Al-Muhajir yang saat itu posisinya sedang di Baghdad, ya, demi menyelamatkan zuriyah Nabi,
beliau hijrah ke Madinah. Dari Madinah ke Mekah. Berapa yang dibawa oleh beliau? 70 orang min ahlil baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kemudian beliau hijrah ke Hadrul Maut. Kota yang pertama diinjak oleh Al-Muhajir Ahmad bin Isa adalah kota Syibam. Ya, semoga nanti kita dapat hidayah, dapat rezeki dari Allah, anugerah bisa berziarah ke Hadrul Maut. Ya. Nah, Al-Muhajir ini wafat tahun 345 Hijriah dan beliau dimakamkan di Husaisiyah. Husaisiyah itu makamnya sama kalau kita mau ke Muria ya, naik di atas bukit makamnya. Kemudian di sebelah kanan itu ada loster, itu lubang angin. Ya, di kalangan para habaib, para zuriyah Nabi, kalau di lubang angin itu kita manggil nama siapa, itu insya Allah Allah akan berikan rezeki, dia bisa berziarah ke Hadrul Maut. Itu di makamnya, salah satu keramatnya Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Nah, Al-Muhajir punya anak yang dibawa oleh beliau yang bontot, yang bernama Abdullah. Karena ini anak bontot, dalam bahasa Arab itu suka ditasgir istilahnya. Abdullah jadi Ubaidillah. Nah, ini yang diragukan oleh yang kemarin ngaku bahwa sanadnya Ba'lawi terputus tuh di sini. Ubaidillah itu diragukan bahwa beliau putranya Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Ya, gitu. Tapi para ulama sepakat, jumhur ulama, Ubaidillah itu namanya Abdullah dan beliau adalah putra dari Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Ini kita biar tahu sejarah ya. Nah, kemudian Ubaidillah punya anak namanya Alwi. Alwi punya anak Muhammad. Muhammad punya anak Alwi. Alwi punya anak namanya Ali Khali Qasam. Syekh Ali Khali Qasam. Nah, Syekh Ali Khali Qasam inilah yang pertama menginjakan kakinya di Tarim. Ya, di Tarim. Tarim itu satu kota yang di sana ada pemakaman Zanbal di masa Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Sudah 1000 aulia Allah yang dimakamkan di sana. Ya, itu tahun 700-an, 700 Hijriah. Bisa dibayangkan sekarang berapa aulianya Allah yang dimakamkan di sana. Makanya kan ada itunya, ada qasidahnya, ya Tarim ya baldatil aulia. Nah, seterusnya itu memang kotanya para aulia, para wali. Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri mengatakan, pasar Tarim, seburuk-buruknya tempat di muka bumi ini kan pasar ya. Ya, berdasarkan hadis Nabi. Di pasarnya aja di Tarim nih, itu 200 waliullah berkeliaran di sana. 200 waliullah. Ya. Bahkan Al-Habib Salim bin Jindan, kakek daripada Habib Jindan bin Novel bin Salim, ya, pada saat beliau ke kota Tarim, iseng beliau duduk di pinggiran masjid pasar Tarim, ingin menghitung jumlah waliullah yang ada di Tarim. Kenapa beliau bisa menghitung jumlah waliullah? Karena la ya'lamul wali illal wali. Tidak ada yang tahu seseorang itu waliullah kecuali sesama waliullah. Nah, pada saat dihitung satu, tiba-tiba ada kakek-kakek, tampangnya pengemis, pakaiannya compang-camping, nggak masuk hitungan Habib Salim tuh, dilewatin. Si kakek komplain, ya Habib, aneh nggak dihitung nih. Ya, saya juga waliullah, gitu. Akhirnya Habib Salim kapok, nggak mau ngitung wali lagi di Tarim. Saking banyaknya waliullah di kota Tarim. Bahkan Al Habib Mustafa bin Abdurrahman As-Segaf mengatakan, saking berkahnya Tarim. Ya, saking berkahnya kota Tarim, kita bisa berkunjung berziarah ke Tarim, keluar dari Tarim jadi waliullah. Ya, asalkan satu syaratnya, hatinya bersih, tidak mengomentari yang negatif terhadap orang-orang yang ada di Tarim, hatta kepada pengemis sekalipun. Itu ya. Cuman waliullah kan ada dua, ada wali am, ada wali khos. Jadi jangan sampai keluar dari Tarim, kok saya mau terbang kagak bisa, gitu. Walinya pengennya nyari keramat ya. Keramat para wali yang terbesar itu satu, istiqomah fil fitoah, istiqomah fil ibadah. Ya, tuh, nah kemudian kita lanjut sedikit nih biar ini ya, sejarah ya. Nah, Syekh Ali Khali Qasam ini salah satu karomahnya, setiap beliau dalam tasyahud sholat
baik di awal maupun di akhir mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu langsung salamnya dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang pada saat Syekh Ali Khalil Qasam ngimamin, ya, nggak ada yang ini pengen rebutan di saf depan. Kenapa? Karena pengen denger suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keramatnya tuh. Syekh Ali Khalil Qasam. Syekh Ali Khalil Qasam ya, punya anak namanya Muhammad Shahibul Mirbad. Muhammad Shahibul Mirbad punya anak namanya Ali. Ali punya anak namanya Al-Faqihil Muqaddam, Muhammad bin Ali Ba'lawi. Nah, dari Al-Faqihil Muqaddam inilah ada keturunan Al-Attas, ada keturunan Al-Habsyi, ada keturunan As-Saggaf, ada keturunan Al-Muhdar. Ya, Al-Faqihil Muqaddam punya paman namanya Alwi Amil Faqih. Dari Alwi Amil Faqih lah masuk jalurnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi Al-Haddad bukan keturunan dari Al-Faqihil Muqaddam, tapi dari pamannya beliau Alwi Amil Faqih, termasuk Habib Bahar, Marga bin Smith itu ke situ, termasuk para wali songo. Ya. Nah, Al-Faqihil Muqaddam punya anak namanya Alwi Al-Ghuyur. Alwi Al-Ghuyur punya anak namanya Ali Sahibud Dark. Ali Sahibud Dark punya anak namanya Muhammad Maulad Dawilah. Kalau ketemu Habib, para habaib yang marganya Maulad Dawilah, itu dari situ tuh. Ya. Muhammad Maulad Dawilah punya anak namanya Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf. Nah, marga As-Saggaf dari situ. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf. Nah, Habib Abdurrahman As-Saggaf ini punya anak namanya Al-Habib Abu Bakar As-Sakran. Habib Abu Bakar As-Sakran punya anak namanya Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar. Itu penyusun Ratib Al-Idrus. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, ayahnya tuh Abu Bakar As-Sakran. Ya, beliau cucu dari Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf. Siapa yang menghantarkan beliau menjadi kekasihnya Allah, waliullah, namanya Umar Muhdar, Sayyid Umar Muhdar, anak dari Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf, masih saudara kandungnya Al-Habib Abu Bakar As-Sakran, ayahnya beliau. Ya, Umar Muhdar itu nih, para remaja-remaji nih, saking saktinya, itu anak-anak kecil seusia SD kelas 4, kelas 3 tuh kan kalau di Yaman Tarim tuh nggak kayak di kita, lompat dari atas tebing bawahnya cadas. Kalau kita kan lompat dari atas bawahnya air. Ya, lompat dari atas tebing 10 meter, 20 meter, lompat dari atas bawahnya cadas. Tuh begitu lompat tuh ke atas gitu, yang disebut nama Umar Muhdar. Begitu Umar Muhdar yang disebut sampai bawah nggak kenapa-napa itu. Ya, nggak ada yang cedera sedikit pun. Kalau yang disebut namanya Umar Muhdar. Ya, anak daripada Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf. Tapi para habaib yang marganya Al-Muhdar bukan dari situ nasabnya. Gitu, ya. Gitu. Nah, itu Al-Idrus tuh. Al-Idrus. Nah, kemudian Al-Habsyi dari mana jalurnya? Al-Habsyi Al-Faqihil Muqaddam, ya, punya anak namanya Ali. Gitu ya. Ali punya anak namanya Hasan. Gitu ya. Kalau diambil jalurnya, penamaan Al-Habsyi itu bukan dari Sohibul Maulidnya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu kalau kita runtut jalur nasabnya, ya, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi. Nah, ini yang namanya Al-Habsyi itu awalnya dari Al-Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Al-Habib Abu Bakar Al-Habsyi putra Habib Ali. Al-Habib Ali putranya Al-Habib Ahmad. Al-Habib Ahmad putranya Habib Muhammad. Habib Muhammad putranya Habib Hasan. Habib Hasan putranya Ali. Ali putranya Al-Faqihil Muqaddam. Itu ya. Itu sejarah nasabnya para habaib. Ya. Nah, kita biar tumbuh kecintaan kita kepada zuriyah Nabi, gitu. Pelajari oleh kita. Ya, tidak ada wali-waliullah yang pemegang wali kutub, ya, yang bukan zuriyahnya Rasulullah. Ya. Jadi kalau kita benci sama zuriyah Nabi,
Bagaimana mau dapat syafaat dari Rasulullah? Ya, gitu. Bagaimana mau dapat syafaat dari Rasulullah? Para wali itu, jangankan ibadahnya nih, para wali nih, jangankan ibadahnya. Dikatakan oleh ulama, sedikit lagi, apa kata ulama? Nafasun wahidun minal arifin afdolu min ibadatil muta'abbidin abadan sarmada. Setarikan nafas, ya, seorang yang mengenal Allah, para aulia, itu masih jauh lebih baik, lebih utama dibanding seorang yang ahli ibadah yang menghabiskan seumur hidupnya untuk ibadah. Coba bandingannya belum sama zikirnya. Orang yang sudah mengenal Allah, setarikan nafasnya aja sudah jauh lebih baik daripada ibadahnya kita, ya, apalagi zikirnya dia, gitu. Maka ibadah kita jangan ngandelin ibadah aja, ibadah tetap jalan terus, kita riyadhah, latihan terus untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Tapi jangan lupa batin kita tanamkan kecintaan kepada para kekasihnya Allah, terutama para kekasihnya Allah min zurriyyati Nabi Muhammad. Ya, kenapa? Karena ini yang termasuk jalan yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Ya, ini pernah ditanyakan oleh seseorang kepada seorang wali besar, Abu Yazid Al-Bustami. Sebagai penutup, apa orang ini nanya, ya Syekh, ajarkan aku, ya akhbirni, beritahu kepadaku amalan yuqarribuni ilallah. Ajarkan, beritahu kepadaku amalan yang mendekatkan aku kepada Allah. Abu Yazid Al-Bustami nggak bilang banyakin puasa, karena orang yang nanya ini udah rajin puasa. Banyakin baca Quran, tadarus. Orang yang nanya udah rajin tadarus. Apa jawaban beliau? Kata beliau, ahbib li auliyaillah li yuhibbuka. Cintai para kekasih Allah sampai mereka itu cinta kepadamu. Nah, bagaimana cara mencintai para aulianya Allah? Pertama, mengamalkan wiridnya. Seperti Ratib Al-Idrus, ya. Cuma nanti kita benahin ininya, ya, bacaannya supaya sirnya dapat, ya, supaya sirnya dapat. Apa yang biasa diamalkan oleh para habaib nih, baca Ratib Al-Idrus, baca Maulid Simtud Duror. Kita juga belajar, masih belajar, itu ya. Tuh. Nah, ahbib gitu, cintai para wali sampai mereka itu mencintai engkau. Kenapa? Fa innallaha yanzuru ila qulubihim. Karena Allah itu hanya memandang kolbu para kekasihnya. Kolbu kita belum tentu dipandang sama Allah karena masih kotor. Yang dipandang oleh Allah adalah kolbu para kekasih Allah, para wali. Fala'allahu, kata Abu Yazid Al-Bustami, fala'allahu yanzuru ila qulubihim ismaka faghfarolak. Ya, maka mudah-mudahan saja di kolbunya para wali itu ada nama engkau. Ya, kalau nama engkau ada di situ terus Allah pandang, Allah lihat, engkau jaminannya mendapat ampunan dari Allah. Ya, nah karena di sini rutinannya Ratib Al-Idrus, nah jangan lupa tuh itunya dibaca nanti, hadharah Fatihahnya, masukkan juga Al-Muhajir Ahmad bin Isa, terus Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi, Al-Faqihil Muqaddam As-Saninya dibaca juga Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Segaf. Nah, kemudian di Allahumma sholli ala Muhammadnya masukkan juga ya Rabbi wardo anis sahabah. Tadi ya Rabbi wardo anis sahabahnya belum masuk, nanti dimasukkan. Nah, kemudian Maulid Simtud Duror ini kita juga dapat kritikan dari Al-Habib Umar bin Yahya. Ya, beliau hadir, apa kata beliau? Biar dapat sir dari Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, karena beliau itu di dalam maulidnya ada kalimat begini, sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bihtu, ya, supaya ada keterikatan nih, ya, ruhul musalli, ruh orang yang bersolawat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu para habaib ada tekniknya, ada caranya, meskipun tidak dibaca semua karena terkait masalah waktu. Yang pertama, kata Al-Habib Umar bin Yahya itu, rawi atau fasal sebelum mahalul qiyam jangan sampai nggak dibaca.
Itu kalau bisa dibaca semua. Nah, bagaimana caranya supaya bisa dibaca semua? Misalnya setelah inna fatahna, terus alhamdulillahil qawi sultanu, itu kan masih ada sekitar 3 pasal lagi. Seling pakai qasidah. Nah, sambil seling pakai qasidah, beberapa 2 atau 3 yang main hadroh atau munsid nih, kalau misalnya munsidnya ada lebih dari 1, itu baca rawi, tapi nggak pakai mic gitu. Yang pakai mic yang qasidahnya. Begitu qasidah selesai, yang baca rawi selesai. Jadi begitu qorubah, ya, baru mahalul qiyam. Nah, setelah mahalul qiyam, tadi betul baca wahina baroza, karena inti maulid di simtuduror di situ, di wahina barozanya. Kalau wahina baroza nggak dibaca, nggak dapet tuh sir dari maulid simtudurornya. Kalau ada habaib yang datang, biasanya mereka suka tabarukan. Kalau ada yang minta, ada juga yang enggak. Biasanya mereka minta baca. Nah, biasa ketika mereka minta baca, mereka akan baca walaqadit tasofa, yang 1 pasal sebelum doa. Dan kalau bisa doa penutupnya baca doanya Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi di Maulid Simtuduror. Itu kan ada doanya. Insya Allah kalau itu dibaca, coba dan nanti akan kerasa beda. Hasilnya beda gitu. Ratibnya alhamdulillah udah bagus, maulidnya udah keren, di sini udah jadi ya. Udah jadi, tinggal kita biar jadinya versi itu. Kalau nanya kalau Habib Muhammad bin Husain bin Anis, ya cucunya Habib Anis Al Habsyi. Al Habib Anis itu kan masih cucunya Sohibul Maulid. Habib Anis putranya Habib Alwi. Habib Alwi itu anak keempat dari Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Ya, itu juga sama begitu. Ya, paling enggak wahina baroza dibaca gitu ya. Nah, itu saja. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk mencintai zuriyah-zuriyahnya Rasulullah, kemudian mengamalkan amalan-amalannya para aulianya Allah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.